Bima Sakti meminta pemain timnas Indonesia U17 tidak dipublikasi secara berlebihan sebelum tampil di Piala Dunia U17 2023. Bima meminta sesi latihan timnas Indonesia U17 tidak direkam dengan video. Pasalnya, berkaca dari pengalaman, publikasi yang berlebihan bisa membuat mentalitas pemain terganggu. Saya minta maaf. Wartawan, saya harap kerjasamanya. Saya tadi menjaga, memproteksi mereka, pemain, karena kita ini internal game jadi tidak terlalu banyak liputan yang terlalu semua pertandingan, kata Bima. Kita berharap tidak muncul video-video di YouTube menganggap Iqbal, Gwijangge, misalnya Materasinya Indonesia. Agar pemain juga bisa lebih konsentrasi dan tidak dibesar-besarkan, ucapnya. Seusai latihan pada Sabtu 15 Juli pagi di lapangan A Senayan itu, Bima juga memaparkan kondisi seleksi Indonesia U17. Dari 34 pemain yang dipanggil, kini 33 pemain telah bergabung. Sebelum menjalani latihan lapangan pada Kamis 13 Juli, seluruh pemain terlebih dahulu menjalani tes kesehatan, tes kekuatan otot, dan psikotes. Ini untuk mengumpulkan data terkini pemain. Materi latihan hari ini kita memang setiap Sabtu ada internal game, dan ini sebenarnya kita baru 2 hari latihan, ucap pelatih yang meraih gelar juara Piala AFF U16 2022 ini. Kita baru kumpul hari Minggu, kemudian tanggal 10 kita belum ke lapangan, kita masih ambil data awal dari semua pemain, 33 pemain, di luar Welber Jardim, karena belum hadir, ucapnya menjelaskan. Bima menjelaskan, hasil tes yang diperoleh menjadi dasar tim pelatih dalam menjalankan program latihan. Intinya Bima merancang program agar pemain mencapai peak performa di Piala Dunia U20 2033. Kita ambil data pemain, full semuanya, karena ingin benar-benar hasilnya itu baik dan valid. Karena kalau kita latihan dulu, saya tanya psikolog, hasilnya juga berpengaruh gitu, kata Bima. Terkait pertandingan internal pada Sabtu 15 Juli pagi, dijadikan sarana melihat kualitas pemain. Setelah ini Bima akan mencoret beberapa nama yang dianggap tidak sesuai ekspektasi. Kita ingin tahu kondisi pemain yang sudah lama tidak latihan. Ada pemain yang kram atau performanya menurun. Itu akan menjadi masukan buat kita, ucap Bima menjelaskan. Bima Sakti sangat bersyukur Presiden Joko Widodo, Jokowi, sangat perhatian dengan timnas Indonesia U17 yang akan tampil di Piala Dunia U17 2023. Presiden Jokowi hadir dalam proses seleksi pemain Indonesia U17 di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung pada Rabu 12 Juli. Presiden turut memberi motivasi kepada pemain yang ikut seleksi. Dalam kunjungan ini Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menpora Dito Aryo Tejo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti. Presiden Jokowi menargetkan tim yang dibentuk secara mendadak ini bisa tampil baik dan menembus final. Hal tersebut diucapkan Jokowi kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga kepada Bima dan tim pelatih Indonesia U17. Kita alhamdulillah seleksi pertama di 10 kota ini diawali di Bandung dan kita bersyukur mendapat perhatian dari Presiden, dan kita bekerja sama dengan klub Persib dan dibantu Asprof Jabar, kata Bima. Kita juga dibantu tim scoutingnya oleh Coach Indra, jadi kami di sini memberi kesempatan seluruh anak muda usia kelahiran 2006 hingga 2007 untuk diseleksi timnas U17 persiapan World Cup bulan November nanti, ucapnya. Setelah dari Bandung, proses seleksi lainnya akan berlanjut ke kota lainnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Bakat terbaik dari seleksi ini akan dipanggil mengikuti pemusatan latihan. Untuk proses seleksi di 10 kota ini Bima didampingi beberapa mantan pemain timnas Indonesia. Mereka itu antara lain Rulinere, Budi Sudarsono, Firman Syah, Indrianto Nugroho, Firman Syah, dan Firman Utina. Bima mengatakan, hanya pemain yang memenuhi standar kualitas dan sesuai kebutuhan yang akan dipanggil. Karena seleksi ini dipastikan tidak mudah karena bakal melibatkan ribuan pemain muda berbakat. Kita inginnya melihat kualitas. Tergantung kualitas. Tergantung nanti kebutuhan di tim kami juga. Dan, ya kan kita sudah mengirimkan standarisasi yang kita minta, nanti lihat game mereka bagaimana, ujarnya. Adapun Piala Dunia U17 2023 akan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023.
Indonesia ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah setelah Peru mengundurkan diri karena ada bencana nasional. 11 Indonesia, apa saja spesifikasi yang dibutuhkan? PSSI selaku induk sepak bola tanah air telah memulai proses seleksi Timnas U17 Indonesia di 12 kota berbeda. Seleksi tersebut digelar sebagai salah satu persiapan Timnas U17 Indonesia yang akan tampil sebagai tuan rumah dalam ajang Piala Dunia U17 2023, November mendatang. PSSI memulai proses seleksi dari Bandung, tepatnya di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Jawa Barat, pada Rabu, 12 Juli 2023. Selanjutnya, proses seleksi Timnas U17 Indonesia bakal bergeser ke daerah-daerah lain seperti Palembang, Bali, Tangerang, Samarinda, Jakarta, dan Solo. Selain itu, seleksi juga akan digelar di Banjarmasin, Medan, Surabaya, Manado, dan Makassar. Nantinya, pemain yang terpilih dalam proses seleksi di 12 kota tersebut bakal bergabung dengan 34 pesepak bola muda lain yang telah mengikuti pemusatan latihan awal sejak 13 Juli 2023. Pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti mengatakan, dirinya akan menerapkan sistem promosi dan degradasi dalam proses pemusatan latihan dan seleksi. Artinya, setiap pemain, baik yang terpilih dari proses seleksi maupun sudah ikut sejak pemusatan latihan awal, memiliki kesempatan serupa untuk memperkuat Timnas U17 Indonesia. Setiap pekan kami rencana ada promosi dan degradasi untuk pemain. Apalagi nanti ada masuk pemain dari seleksi yang dibikin di 12 kota, kata Bima, dikutip dari laman resmi PSSI. Pasti pemain yang memenuhi kriteria kami dan sesuai dengan kebutuhan tim yang akan dipilih. Tidak ada keistimewaan untuk setiap pemain, semua mempunyai peluang yang sama untuk masuk di tim U17 Indonesia, ujar Bima. Bima Sakti tegaskan tak akan pilih kasih, pemain di bawah standar langsung didegradasi dari Timnas U17 Indonesia. Bima Sakti selaku pelatih kepala Timnas U17 Indonesia menegaskan bahwa tak ada pemain yang akan mendapat keistimewaan di dalam timnya. Timnas U17 Indonesia saat ini tengah menjalani sesi pemusatan latihan, TC, tahap pertama. Mereka sudah dikumpulkan di Jakarta sejak 10 Juli lalu. TC ini nantinya akan berakhir pada 28 Agustus 2023 mendatang. Beberapa waktu lalu, 34 pemain yang dipanggil mengikuti TC kali ini menjalani serangkaian tes terlebih dahulu. Para pemain diwajibkan menjalani tes kesehatan dan psikotes sebelum melakukan latihan bersama tim. Hingga pada akhirnya skuad Garuda Asia menjalani latihan perdana mereka pada Kamis, 13 Juli 2023, di lapangan ABC, Senayan, Jakarta. Setelah menjalani tes kesehatan, psikotes, dan penguatan, hari ini, kemarin, kami latihan perdana di lapangan, ucap Bima Sakti, dikutip superbowl.id dari laman resmi PSSI. Dalam sesi latihan perdana ini, Bima Sakti menjelaskan bahwa kondisi para pemainnya cukup baik. Para pemain juga dinilai bisa menjalani internal game pada akhir pekan nanti. Internal game itu dilakukan agar Bima mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh para pemainnya. Jauh-jauh hari, Bima menegaskan bahwa dirinya menerapkan sistem promosi degradasi dalam TC tahap pertama ini. Sistem itu rencananya akan dilakukan di setiap pekan saat TC berlangsung. Oleh sebab itu, ia membutuhkan internal game untuk mengetahui kemampuan para pemainnya. Kondisi semua pemain cukup baik dan akhir pekan nanti kami adakan internal game. Setiap pekan kami rencana ada promosi dan degradasi untuk pemain, jelasnya.